Di tanah Pasundan yang subur, di balik tembok megah kerajaan Sunda Galuh, sebuah kisah kelam terukir dalam sejarah yang jarang terungkap. Ini bukan cerita tentang perang besar melawan penjajah, tapi tentang pertarungan rahasia di jantung kekuasaan itu sendiri. Dua pendekar terbaik, pengawal setia istana, berdiri di persimpangan takdir. Mereka bukan sekadar rekan, melainkan saingan berat. Keduanya sama-sama tangguh, sama-sama berdedikasi, dan sama-sama mengincar satu posisi terhormat, penjaga utama mahkota Binokasih, simbol suci kekuasaan Sunda. Persaingan mereka sehat pada awalnya, adu kehebatan dalam latihan, adu ketangkasan dalam tugas. Namun, di bawah permukaan, arus gelap mulai mengalir. Benih-benih ambisi dan hasutan mulai ditanam oleh sosok yang tak terduga. Siapa sangka, di balik senyum ramahnya, sang putra mahkota, pewaris takhta kerajaan, menyimpan rencana licik yang akan menodai kehormatan keraton selamanya. Ia melihat persaingan kedua pengawal ini bukan sebagai aset, melainkan sebagai ancaman. Diam-diam, sang putra mahkota memanggil salah satu pendekar. Di dalam ruangan remang-remang, di antara bisikan konspirasi, sebuah perintah keji diberikan. Bukan lagi soal persaingan, tapi soal eliminasi. Pendekar itu diperintahkan untuk menyingkirkan saingannya, untuk membunuhnya dalam sebuah duel yang direkayasa. Sebagai imbalannya, posisi penjaga utama mahkota dan janji kemuliaan yang tak terbatas. Tergoda oleh janji kekuasaan, sang pendekar pun setuju. Hatinya yang dulu dipenuhi kesetiaan pada kerajaan, kini telah diracuni oleh ambisi pribadi dan hasutan sang pangeran. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan pekat, seolah enggan menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Di halaman keraton yang hanya diterangi oleh cahaya obor yang menari-nari ditiup angin, tantangan itu pun dilontarkan. Bukan lagi sebagai rekan, mereka kini berhadapan sebagai musuh. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang menjadi saksi bisu. Pendekar yang telah dihasut itu menarik goloknya. Kilatan tajamnya membelah kegelapan. Malam ini, hanya akan ada satu penjaga mahkota. Desisnya, matanya berkilat penuh tekad buta. Saingannya, yang tak menyadari adanya konspirasi, hanya bisa menghela napas. Ia tak mengerti mengapa persaingan mereka harus berakhir dengan pertumpahan darah. Tapi sebagai seorang satria, pantang baginya menolak sebuah tantangan. Ia pun menghunus senjatanya, siap mempertahankan kehormatan dan nyawanya. Pertarungan pun dimulai. Gerakan mereka begitu cepat, begitu lincah, seolah dua bayangan sedang bertarung di bawah cahaya obor. Suara denting logam beradu memecah keheningan malam, menciptakan irama kematian yang mengerikan. Keduanya adalah yang terbaik di kerajaan, setiap serangan dibalas dengan tangkisan sempurna, setiap hindaran diikuti dengan serangan balik yang mematikan. Mereka seperti cermin satu sama lain, mengetahui setiap kelemahan dan kekuatan lawannya. Peluh membasahi dahi, napas memburu, namun tak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Pertarungan itu berlangsung sengit, tanpa ada tanda-tanda siapa yang akan menjadi pemenang. Mereka berdua sama kuat, sama terluka. Di tengah duel yang mencapai puncaknya, ketika keduanya sama-sama kelelahan dan lengah, sebuah bayangan ketiga muncul dari kegelapan. Gerakannya cepat dan tanpa suara. Dengan dua gerakan mematikan yang tak terduga, sebilah keris pusaka menembus jantung kedua pendekar itu hampir bersamaan. Mata mereka terbelalak kaget, bukan karena luka, tapi karena melihat siapa sosok penyerang itu. Dialah sang putra mahkota, berdiri dengan angkuh, tangannya masih memegang keris yang berlumuran darah segar kedua pengawalnya yang paling setia. Tak ada penyesalan di matanya, hanya sorot dingin kekuasaan. Kedua pendekar itu roboh ke tanah, nyawa mereka melayang sia-sia, menjadi korban dari sebuah konspirasi keji. Mereka mati bukan di tangan lawan, tapi di tangan orang yang seharusnya mereka lindungi. Keesokan paginya, gemparlah seluruh istana. Sang putra mahkota dengan wajah penuh kesedihan mengumumkan kabar duka. Ia menyebarkan berita bohong bahwa kedua pengawal hebat itu tewas dalam perkelahian pribadi karena fanatisme buta dalam memperebutkan posisi. Cerita itu dirancang dengan begitu rapi, seolah-olah masuk akal. Beberapa orang mungkin percaya, tetapi banyak abdi dalam dan rakyat yang berbisik. Mereka tahu ada yang janggal. Mereka sadar ini bukan sekadar perkelahian, melainkan sebuah pembunuhan berencana. Putra mahkota berhasil mencapai tujuannya.
Dua orang yang paling mengetahui seluk-beluk istana dan berpotensi menjadi ancaman di masa depan telah sirna. Ia membunuh mereka bukan hanya untuk menyingkirkan saksi dari perintah awalnya, tapi juga untuk menghapus dua satria terkuat yang mungkin tak akan tunduk sepenuhnya pada kekuasaannya kelak. Ia membersihkan jalan menuju tahta dengan darah orang-orang yang setia padanya. Sejak malam tragis itu, Keraton Galuh tak pernah sama lagi. Sebuah noda kelam telah mencoreng sejarahnya. Halaman tempat pertarungan itu terjadi seolah menyimpan aura dingin, menjadi pengingat abadi akan sebuah pengkhianatan terbesar. Kisah ini diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi legenda tentang bagaimana darah kesetiaan bisa tertumpah sia-sia demi ambisi kekuasaan. Keraton Galuh, yang megah dan agung, kini selamanya dikenal sebagai tempat di mana kesetiaan dikhianati dan dikubur dalam diam. Terima kasih sudah menyimak cerita kelam dari sejarah Nusantara ini.